warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasa Safila. Di sini saya akan mempresentasikan bagian materi yang pertama dari materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai perkembangan fisik remaja. Perkembangan fisik adalah perubahan yang berlangsung secara fisik dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perkembangan fisik pada masa remaja diawali dengan pubertas. Adalah masa kematangan fisik yang sangat cepat yang meliputi aspek hormonal dan perubahan fisik. Tahap perubahan fisik pada remaja. Perubahan fisik selama masa remaja dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, perubahan eksternal. A. Tinggi badan. Rata-rata anak perempuan mencapai tingkat matang pada usia antara 17 dan 18 tahun. Rata-rata anak laki-laki kira-kira setahun setelahnya. Perubahan tinggi badan remaja dipengaruhi asupan makanan yang diberikan. Pada anak yang diberikan imunisasi pada masa bayi cenderung lebih tinggi daripada anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Anak yang tidak diberikan imunisasi lebih banyak menderita sakit, sehingga pertumbuhannya terlambat. B. Berat badan. Perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi badan. Perubahan berat badan terjadi akibat penyebaran lemak pada bagian-bagian tubuh yang hanya mengandung sedikit lemak, atau bahkan tidak mengandung lemak. Ketidakseimbangan perubahan tinggi badan dengan berat badan menimbulkan ketidakidealan badan anak. Jika perubahan tinggi badan lebih cepat dari berat badan, maka bentuk tubuh anak menjadi jangkung. Sedangkan jika perubahan berat badan lebih cepat dari perubahan tinggi badan, maka bentuk tubuh anak menjadi gemuk pendek. C. Proporsi tubuh. Berbagai anggota tubuh lambat laun mencapai perbandingan yang tumbuh baik. Misalnya, badan melebar atau memanjang. D. Organ seks. Pertumbuhan fisik termasuk pertumbuhan organ-organ reproduksi menuju kematangan. Perubahan ini dapat dilihat dari tanda-tanda seks primer dan sekunder. Tanda-tanda seks primer yakni berhubungan dengan haid dan mimpi basah. Sedangkan tanda-tanda seks sekunder pada remaja lelaki terjadi perubahan suara, tumbuhnya jakun, dan lain-lain. Kemudian untuk remaja putri dinilai dengan pinggul melebar, payudara membesar, kemudian tumbuhnya rambut di ketiak, dan lain-lain. 2. Perubahan internal. Perubahan yang terjadi dalam organ dalam tubuh remaja dan tidak tampak dari luar. A. Sistem pencernaan. Perut menjadi lebih panjang dan tidak lagi terlampau berbentuk pipa. Usus bertambah panjang dan bertambah besar. Otot-otot di perut dan dinding-dinding usus menjadi lebih tebal dan kuat. Hati bertambah berat dan kerongkongan bertambah panjang. B. Sistem peredaran darah. Jantung tumbuh pesat selama masa remaja pada usia 17 atau 18 tahun. Beratnya 12 kali lebih berat pada waktu lahir. Panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat dan mencapai tingkat kematangan bila mana jantung sudah matang. C. Sistem pernafasan. Kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Anak laki-laki mencapai tingkat kematangan baru beberapa tahun kemudian. D. Sistem endokrin. Kegiatan gonad atau kelenjar reproduksi yang meningkat pada masa puber menyebabkan ketidakseimbangan sementara dari seluruh sistem endokrin pada masa awal puber. Kelenjar seks berkembang pesat dan berfungsi. E. Jaringan tubuh. Perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun. Jaringan selain tulang, khususnya bagi perkembangan otot, terus berkembang sampai tulang mencapai ukuran yang matang. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan fisik sangat erat hubungannya dengan kondisi remaja.
Kondisi yang baik akan berpengaruh baik juga terhadap perkembangan fisik mereka, begitupun juga sebaliknya. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga meliputi faktor keturunan. Misalnya, karena keturunan seorang anak mempunyai tubuh yang tinggi jika ayah dan ibunya atau kakek dan neneknya juga memiliki tubuh yang tinggi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan membantu menentukan tercapai atau tidaknya perwujudan potensi keturunan dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu pengaruh gizi. Anak yang mempunyai gizi yang cukup akan memiliki tubuh yang tinggi dan sedikit lebih cepat mencapai taraf dewasa dibandingkan mereka yang memiliki gizi yang kurang atau tidak cukup. Yang keempat yaitu gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Hal itu mempengaruhi berkurangnya pembentukan hormon pituitari. Jika hal itu terus terjadi, maka pertumbuhan awal remajanya akan terhambat. Yang kelima yaitu jenis kelamin. Laki-laki cenderung memiliki tubuh yang lebih tinggi dan berat dibandingkan perempuan. Hal itu terjadi karena bentuk tulang dan otot laki-laki berbeda dengan perempuan. Yang keenam yaitu sosial ekonomi. Anak yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih kecil dibandingkan mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Yang ketujuh yaitu kesehatan. Remaja yang sehat dan jarang sakit biasanya tubuhnya lebih tinggi dan berisi dibandingkan mereka yang sering sakit atau kurang sehat. Yang kedelapan yaitu pengaruh bentuk tubuh. Pengaruh bentuk psikologis muncul antara lain disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik. Contohnya pertumbuhan tubuh. Misalnya tubuh semakin tinggi, semakin berisi, terus juga mulai berfungsi alat-alat reproduksi seperti ditandai dengan haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Pengertian intelektual. Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Pada usia remaja, secara mental, anak telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga tidak mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. Dengan kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka. Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan kepadanya. Kemudian, intelektual pada remaja. Tidak sedikit anak remaja yang berupaya menentukan pilihan-pilihan kegiatannya atas dasar pertimbangan yang rasional, baik dari sisi kompetensi pribadi dan minatnya terhadap pilihan tersebut. Contohnya yang pertama adalah dalam hal memilih sekolah. Tidak sedikit remaja yang memilih sekolah atas dasar pertimbangan hal-hal yang ada dalam pribadinya, bukan karena pilihan yang ditentukan oleh orang tuanya. Walaupun masih ada juga remaja yang menurut apa yang menjadi pilihan dan apa yang menjadi harapan dari orang tuanya itu sendiri. Contoh yang kedua adalah dalam memilih ekstrakurikuler. Apabila dalam sekolah terdapat berbagai macam program ekstrakurikuler, maka anak tersebut akan memilih salah satu ekstrakurikuler yang diminatinya serta sesuai dengan kemampuan dirinya, tidak lagi atas dasar pilihan orang tuanya. Rasa ingin tahu yang besar karena remaja berada pada perkembangan kognitif yang fleksibel, maka remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar. Bila rasa ingin tahu itu diarahkan ke hal-hal yang positif, maka itu akan sangat membentuk dirinya yang baik. Misal, penelitian ilmiah, lintas alam, dan sebagainya. Tetapi apabila rasa ingin tahu itu disalurkan secara negatif, hal itu dapat merusak dirinya sendiri. Contohnya seperti merokok, memakai narkoba, menonton film porno, melakukan seks bebas. Hal-hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan remaja karena berawal dari rasa ingin tahu yang besar. Penyebab lainnya juga diakibatkan oleh pola asuh orang tua yang cenderung masih memperlakukan remaja sebagai anak-anak.
sehingga anak tidak memiliki keleluasaan dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usia dan mentalnya. Semestinya, seorang remaja sudah harus mampu mencapai tahap pemikiran abstrak, sehingga saat mereka lulus sekolah menengah, sudah bisa terbiasa berpikir kritis dan mampu untuk menganalisis masalah dan mencari solusi yang terbaik. Untuk itu, sekolah, keluarga, lingkungan punya tanggung jawab untuk membimbing remaja dengan benar. Materi yang selanjutnya yaitu upaya membantu perkembangan intelek dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada pendidik menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya tanpa syarat. Yang artinya apapun keberadaan peserta didik dengan segala kekuatan dan kelemahannya harus diterima dengan baik, serta memberi kepercayaan padanya bahwa pada dasarnya setiap peserta didik memiliki kemampuan intelektual yang dikembangkan secara maksimal. Yang kedua yaitu pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik, dapat menempatkan diri dalam situasi peserta didik, serta melihat sesuatu dari sudut pandang mereka atau empati. Dalam suasana seperti ini, peserta didik akan merasa aman untuk mengembangkan dan mengemukakan pemikiran atau ide-idenya. Dan yang terakhir adalah memberikan suasana psikologis yang aman bagi remaja untuk mengemukakan pikiran-pikirannya sehingga terbiasa berani mengembangkan pemikirannya sendiri. Di sini berusaha menciptakan keterbukaan, kehangatan, dan kekonkretan. Selanjutnya adalah masalah-masalah dalam intelijensi. Masalah-masalah dalam intelijensi ada dua. Yang pertama adalah perbedaan individu dalam kemampuan dan perkembangan intelektual. Nilai IQ setiap remaja itu berbeda. Tidak semua remaja ataupun manusia memiliki IQ yang sama. Hal ini dipengaruhi dari berbagai faktor. Yang pertama yaitu minat, pengalaman, dan sikap. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa IQ tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelijensi saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa orang tua menginginkan anak-anaknya memiliki IQ yang tinggi. Namun, orang tua tidak membarenginya dengan memberikan support, semangat, ataupun tips-tips belajar agar anak-anak lebih bersemangat lagi. Kemudian yang kedua adalah usaha-usaha dalam membantu mengembangkan intelektual remaja dalam proses belajar. Melihat kecenderungan-kecenderungan remaja untuk melibatkan diri dalam suatu permasalahan yang tidak terkendali itu sepertinya sangatlah sulit. Seorang remaja butuh suatu pengingat. Jadi, sebagai seorang yang lebih dewasa, kita membantu mengingatkan agar siswa ataupun pihak-pihak remaja melakukan pertimbangan tertentu dalam melakukan suatu hal. Namun, apabila permasalahan itu terlalu kompleks, maka remaja akan sulit mengatasinya.